Oke, di video kali ini gue pengen buat konten mengenai iPhone versi jadul. Gue pengen recap dulu beberapa poin yang bisa gue share di tahun 2024 pakai iPhone jadul. Ya, di sini gue for the example-nya adalah iPhone 7 Plus. Nah, jadi kira-kira di tahun 2024 gue pakai HP jadul ini apa sih yang gue rasakan dan yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua yang lagi nontonin video ini. Yang pertama adalah dari sisi dimensi. Karena ini iPhone jadul, handphone ini besar ukurannya. Jadi kalau bisa disamakan, ini mirip ukurannya, tinggi, lebar handphone ini sama dengan varian iPhone Pro varian Max. Kayak 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, sampai ke 15 Pro Max. Ukuran panjang lebarnya ini mirip dengan iPhone 7 Plus ini. Tapi dengan ukuran yang sama, layar di iPhone 7 Plus ini lebih kecil. Ya, ada home buttonnya, masih ada lubang speaker yang agak sedikit di tengah posisinya, dan ada titik kamera yang ada di tengah posisinya dari ujung ke ujung layar. Nah, jadi dengan dimensi seperti ini, gua yang udah terbiasa layar poni dan dynamic island harus sedikit adaptasi. Cielah. Padahal sebelum mereka itu lahir, desain iPhone tuh kayak gini dulu. Tapi jujur kalau lo mau coba make iPhone seri lawas, lo agak sedikit adaptasi sih. Karena biasanya kalau buat nge-close apps tuh kayak set gini kan, appsnya ke-close ya. Tapi kalau pakai home button, close apps itu harus pakai home button ya. Kadang suka lupa gitu. Kadang gue mau nge-close apps tuh gini, set. Malah ke begini ya kan. Jadi itu sih yang bisa gue kasih tahu ke lo dari poin pertama, yaitu dimensinya. Oke, sekarang ngomongin kamera. Kamera handphone ini masih bisa diandalin nggak sih? iPhone jadul ini, iPhone lawas ini. Jadi gini, gue bisa kasih rekomendasi buat lo, teruntuk lo yang dananya terbatas, mepet. Tapi gue doain lah, semoga penonton gue kaya-kaya lah. Makin kaya, rezekinya makin lancar ya kan. Amin, 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 amin. Tapi intinya gini, buat lo yang masih mampunya baru beli iPhone seri lawas, gue ngerekomendasiin minimal lo beli iPhone 7 Plus. Kenapa? Karena kalau di bawah gen ini, kameranya tuh nggak enak banget dipakai. Kayak lu berasa hasil fotonya tuh kayak HP zaman dulu banget, kayak zaman batu banget, kayak beda zaman lah. Vibe hasil jepretannya tuh kayak beda gitu, kayak old school parah. Ini kayak tahun 2000-an gitu kameranya, padahal mesti tahun 2000-an sih. Maksud gue kayak gimana ya gue ngejelasinnya? Sortuasi hasil jepretannya itu, hasil videonya itu kayak seri-seri kayak vibe HP jadul lah intinya. Tapi kalau 7 Plus ini masih benar-benar bisa diandalin. Entah itu 7 biasa atau 7 Plus. Tapi buat rekam video yang varian 7 ini, mau 7 biasa atau 7 Plus, lo tuh harus pakai cahaya studio tambahan kalau mau rekamannya bagus, atau lo ngerekamnya di bawah sinar matahari yang bener-bener siang petang banget, siang bolong banget. Kalau lo ngerekam atau bikin vlog, misalnya lo mampunya baru beli iPhone 7 Plus ini dan lo pengen bikin video atau rekam video malam-malam, hasil perekaman videonya enggak banget, ya masih kurang lah. Tapi untuk video recording ya, ini bisa diadu sama Android harga 3 juta ya. Jadi buat lo di luar sana yang punya handphone harga 3 juta, bisa gue libas pakai ini. Asalkan video recordingnya gue ngerekam dengan pencahayaan yang memadai. Oke, itu perbacotan gue untuk masalah kamera. Sekarang gimana untuk ngegunain handphone ini? Di sini lo bisa lihat sendiri ya, tapi gue nggak bisa buka apps ya. Gue males nyensornya karena ada privacy dan lain-lain. Jadi di sini lo bisa lihat, gue ada YouTube Music, ada Google Maps ya. Di sini lo bisa lihat ya, ada Google Maps, ya ada Google Translate juga kalau gue lagi keluar negeri. Kayak bahasa Mandarin ya, Jepang, kayak gitu-gitu susahnya. Sombong banget anjir. Enggak, gue pakai Google Translate ini kalau lagi ke daerah ya biasanya kan, kayak bahasa-bahasa yang tak awak mengerti ya, ini butuh. Dan Google Translate ini bisa banget gue andelin di handphone ini. Jadi handphone ini tuh buat pakai kayak apps-apps lucu kayak Google Translate, kayak YouTube Music, itu easy lah, masih overkill. Handphone ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi handphone ini selama pemakaian minggu kemarin ya, gue pakai keluar kota. Handphone ini gue rasain buat pakai Google Maps enak ya, enak banget, lancar banget. Beda sama Itel, ini sedikit cerita aja. Kalau perbandingannya Itel itu yang HP RAM berapa GB tuh? Berapa? 12 GB ya kan, 24 GB RAM-nya. Itu Google Maps-nya suka macet.
posisinya tuh suka aneh. Tapi karena ini mantan flagship itu map pakai HP ini enak banget. Mungkin buat lo di luaran sana yang hobi banget jalan-jalan ya, entah itu naik mobil sih lebih cocok ya buat iPhone ya. Lu butuh handphone tok aja tuh, handphone yang nggak terlalu bagus, yang biasa dipakai buat navigasi. Ya saran gua iPhone bisa sih, sabi sih. Tapi kalau buat lu naik motor, buat navigasi mending Android daripada iPhone. Kenapa? Baterai lebih gede. Karena kalau di mobil kan bisa sambil ngecas kan. Kalau di motor sambil ngecas HP pakai map panas. Karena kalau di mobil lu map sambil ngecas nggak panas karena handphonenya bisa ditaruh di dekat AC. Nah tapi handphone ini buat navigasi enak dan buat browsing enak ya. Di sini lu bisa lihat nih ada YouTube, ada browse di sini. Jadi penggunaan intens gua. Jadi ini handphone beberapa hari yang lalu gua riset. Gua riset kenapa? Karena gua kepo datanya gue fullin nge-lag atau tidak, dan ternyata handphone ini masih lancar-lancar aja. Dan sekarang datanya banyak yang gue hapus, sudah gue riset, gue masukin ulang dengan data-data pribadi. Jadi di sini lo bisa lihat appsnya sekarang dikit, tapi sebelumnya gue pemakaian lumayan berat. Sini ada WhatsApp juga, belum gue loginin ya karena baru gue download ulang, jadi belum ada notifikasi. TikTok baru gue download. Di TikTok ini gue scrolling TikTok pakai handphone ini masih cukup enak. Tapi biasanya tuh kalau pakai yang iPhone gen-gen baru yang udah pony gitu, yang udah dynamic island, itu banyak bagian-bagian spot yang kepotong kan. Karena ini layarnya bener-bener gak ada yang menghalangi, jadi waktu gue scrolling TikTok, handphone itu berasa enak banget karena gak ada yang kepotong gitu. Tulisan-tulisan TikTok tuh kagak ada yang kepotong di handphone ini. Kayak udah sih, gue suka sih sama HP ini. Dan ngomongin soal daya tahan baterai, performa baterainya menurut gue, kalau lo pemakaian yang intens pakai iPhone jadul kayak gini yang varian Plus, ini masih bisa sehari sekali ngecas. Cuman kalau lo pemakaian yang intens banget kayak lo pakai Google Maps pakai handphone ini sebentar sih. Baterainya terbilang lumayan boros. Kemungkinan sehari bisa 2 sampai 3 kali ngecas. Jadi itu aja recap yang bisa gue kasih unjuk ke kalian semua. Saran gue, lo beli iPhone jadul kayak gini nih bukan untuk daily driver ya, tapi buat HP kedua ketiga gitu. Kalau lo jadiin HP utama iPhone 7 Plus ini, menurut gue udah kurang banget. Karena banyak banget apps yang nggak terlalu stabil di handphone ini. Sometimes gue ambil simpelnya aja, kayak lu buka Shopee atau lu scrolling OLX, agak sedikit berat di handphone ini kalau lu scrolling itu terlalu lama. But sometimes kita pakai handphone ini sebelum tidur kan suka scrolling kan. Jadi handphone ini agak sedikit berat buat ngejalanin apps kayak e-commerce kayak gitu. Tapi kalau buat social media tipis-tipis kayak scrolling TikTok, IG gitu-gitu, itu masih nyanggupin banget. Cuman buat e-commerce aja agak sedikit berat, terutama OLX. Selebihnya handphone ini nyaman banget. Jadi menurut gua di budget harga 1 juta gitu, di bawah 2 juta, atau lo beli di Gigabyte yang varian tertinggi di 2 jutaan gitu, handphone ini masih worth it aja, apalagi dijadiin buat handphone kedua atau HP cadangan atau HP apapun itulah. Jadi menurut gua inilah recap yang bisa gua kasih lihat ke lu semua pakai iPhone jadul di tahun 2024. Oh ya, buat lu yang lagi pakai iPhone jadul juga, coba tulis di kolom komentar keluh kesah lu, nilai plus lu, kekurangan yang lu rasakan pakai iPhone jadul, sambil cerita-ceritanya di kolom komentar biar teman-teman kita yang lagi nontonin video gua nggak jelas ini jadi dapat experience-nya pakai iPhone jadul di tahun 2024. Peace.